Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian, Ibu Dr. Suryanita SHM. Yang saya hormati para senior dan seluruh rekan-rekan mahasiswa KIK UI Angkatan ke-26. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya. Saya akan langsung share materinya. Adapun judul yang saya ambil adalah Strategi Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Latar belakang permasalahan, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya perkembangan teknologi sangat pesat, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana teknologi menjadi salah satu elemen yang sangat esensial dalam manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu aktivitas tersebut yaitu aktivitas terkait aktivitas berbasis online, yang mana saat ini telah muncul konsep layanan pinjaman online. Tentunya dengan adanya layanan pinjaman online tersebut seharusnya dapat memberikan dampak positif untuk mempermudah penyedia jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku konsumen. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan suatu kejahatan ataupun hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku konsumen, di mana maraknya pinjaman online ilegal. Berdasarkan data OJK, telah banyak yang diblokir, kurang lebih 3.516 aplikasi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, dengan rincian di mana 2018 tercatat 404 platform yang telah diblokir, 2019 1.493, lalu pada tahun 2020 1.026 platform, dan pada saat tahun 2021 berjalan telah tercatat 593 platform yang telah diblokir. OJK juga mencatat setidaknya ada beberapa pendorong ataupun indikator maraknya aktivitas pinjol ilegal tersebut. Harapan dampak positif yang dibawa ternyata berbanding terbalik dengan maraknya pinjaman online tersebut. Marak juga munculnya pinjaman online ilegal yang tentunya membawa dampak negatif kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi konsumen pinjol tersebut. Adapun beberapa kerugian yang berdampak antara lain baik itu dari segi finansial, privasi data, sampai dengan gangguan psikologis yang menyebabkan bunuh diri akibat depresi berat. Hal tersebut tentunya menjadi atensi masyarakat, khususnya menjadi atensi pemerintah, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, telah memerintahkan atau mengatensikan kepada Bapak Kapolri dan jajaran untuk menindak tegas pinjaman online ilegal tersebut yang sangat meresahkan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Polda Metro Jaya yang berada di ibu kota DKI Jakarta memiliki situasi yang cukup kompleks, termasuk dengan maraknya kejahatan online. Salah satunya adalah kejahatan pinjaman online ilegal ini. Berdasarkan data Mabes Polri, pada tahun 2001 terdapat 250 laporan polisi yang diterima di se-Indonesia, dan terbanyak ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan jumlah 168 laporan polisi. Tentunya bagi Polda Metro Jaya, hal ini harus diatensi sebagaimana atensi Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selaku leading sektor terkait dengan kejahatan online, khususnya pinjaman online ilegal, harus mempunyai strategi khusus dalam melakukan pemberantasannya. Dari sana saya tertarik untuk mengangkat dengan judul Strategi Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Metro Jaya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kejahatan pinjaman online ilegal yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya. Yang kedua, bagaimana strategi pemberantasan pinjaman online ilegal yang telah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang ketiga, apa saja hambatan pelaksanaan strategi pemberantasan pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, menguraikan dan mendeskripsikan kondisi kejahatan pinjaman online ilegal yang saat ini terjadi di wilayah Polda Metro Jaya. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemberantasan pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan strategi pemberantasan pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Adapun batasan masalah dalam penelitian terfokus pada masalah pinjaman online ilegal yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya pada masa 3 tahun terakhir, dengan subjek penelitian adalah para petugas polisi yang bekerja di Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam penelitian ini tentunya diharapkan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis yang dapat yaitu dengan diharapkannya dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang pemberantasan kasus-kasus kejahatan berbasis online. Dan tentunya hasil penelitian dapat dijadikan menjadi acuan atau referensi bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang. Adapun manfaat praktis yang mungkin bagi mahasiswa dapat menambah atau memberikan informasi dan pengetahuan di bidang ilmu kepolisian pada khususnya. Bagi mungkin peneliti dan pembaca dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan kejahatan berbasis online, khususnya pinjaman online ilegal. Dan bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan telah banyaknya penindakan yang dilakukan ataupun guna pencegahan menjadi korban pinjol ilegal tersebut. Dan terkhusus untuk Polri diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya dalam mengambil suatu keputusan ataupun penyusunan strategi penanganan pinjaman online ilegal di wilayah hukumnya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil penelitian terdahulu berupa jurnal, di mana pertama penelitian Raka Pausa Hatamia Elisa Sendributom dan Anita Priana pada tahun 2019 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Finansial Teknologi P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa penegakan hukum terhadap perusahaan fintech ini sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Terus untuk melihat bagaimana konsep penegakan hukum dalam meminimalkan kegiatan perusahaan fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya adanya faktor hukum penegak hukum serta masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi masyarakat selaku konsumen, khususnya perlindungan data pribadi yang diancam apabila tidak membayar. Tentunya hal tersebut tidak dapat dari segi faktor hukum saja, yang mana faktor hukum tersebut belum mumpuni untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen di sektor jasa keuangan tersebut. Nah,
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada beberapa regulasi yaitu terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen dan beberapa aturan yang dikeluarkan oleh OJK terlihat belum memadai dalam melindungi kepentingan konsumen, khususnya di dalam pinjaman online tersebut. Yang kedua, penelitian Eka Budianti tahun 2019 dengan judul Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Di dalam penelitian tersebut, peneliti berupaya untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal tersebut dan untuk memahami apa saja kendala yang dihadapi oleh OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi pinjol ilegal yaitu dengan cara menggandeng beberapa lembaga pemerintah di bawah Satgas Waspada Investasi yang dimana tujuannya untuk mengawasi fintech ilegal tersebut. OJK melalui Satgas Waspada Investasi ini berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal, mungkin terhadap Polri, mungkin untuk melakukan penindakan terhadap pinjol yang mohon maaf terputus, saya melanjutkan. Tadi kita lanjutkan bagaimana OJK dalam Satgas Waspada Investasi ini berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, terus berkoordinasi kepada Polri terkait mungkin apabila ada pinjaman online ilegal yang terindikasi melakukan tindak pidana dan unsur-unsur terpenuhi. Selanjutnya kepada perbankan untuk dapat memutus rantai pinjaman online ilegal tersebut pada saat pendaftaran rekening baru, meminta calon nasabah untuk menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian Niputu Maha Dewi Pramita Asti tahun 2020 dengan judul Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online. Di dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan ada dua perbedaan peraturan OJK, peraturan nomor 77 dan 13, yang dimana peraturan nomor 77 2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu pinjaman online P2P lending, sedangkan yang nomor 13 tahun 2016 mengatur dengan startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur. Nah, saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjol ini semakin banyak. Pelanggaran tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perkembangan maraknya pinjol ini memang tidak dapat dibatasi, namun pemerintah dengan OJK dapat bersinergi untuk mengatasi maraknya layanan pinjol ini agar masyarakat selaku konsumen tidak resah. Mungkin dapat juga dari Kominfo, OJK, dan kepolisian bekerja sama untuk mengawasi mengawasi layanan pinjol ini, melakukan peningkatan literasi digital khususnya kepada masyarakat, terus perlunya pembuatan aturan terkait dengan perlindungan konsumen pinjol
serta evaluasi mekanisme pendaftaran pinjol ini yang dilakukan semacam evaluasi. Dan di sini juga menyarankan untuk peran DPR yang dapat melaksanakan proses regulasi dan pengawasan yang dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal tersebut. Tentunya dengan begitu, DPR dapat melindungi hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan layanan pinjol ini. Pinjaman pustaka, adapun teori dan konsep. Yang pertama, konsep strategi. Ini ada salah dalam penulisan yang Wahyudin, ada juga dari Nikos, yang dimana Nikos ini strategi adalah suatu kata yang berhubungan dengan perusahaan ataupun organisasi yang mengacu kepada rencana umum tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rencana aksi ini dapat dirumuskan untuk tujuan dan sasaran organisasi yang luas jangka panjang, untuk tujuan dan sasaran bisnis atau yang lebih spesifik, untuk fungsional, bahkan yang sekecil pusat biaya. Dan menurut Wahyudi ini, terkait dengan strategi ini ada beberapa elemen dalam pembuatan strategi. Yang pertama, identifikasi masalah strategi yang dihadapi organisasi. Yang kedua, pengembangan alternatif strategi dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya. Terus evaluasi dari alternatif yang tersedia. Yang keempat, penentuan dan pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Terus selanjutnya, konsep penyidikan. Saya mengambil dari Perpol 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan juga KUHP pasal 1, yang dimana menjelaskan bahwasannya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Terkait dengan konsep pinjaman online, itu terdapat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016, yang dimana bahwasanya di dalam pasal 3 bahwa layanan pinjaman online berbasis online atau teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Terkait dengan penyelenggaraan pinjol atau pintas ini, khususnya pinjam berbasis online ini, perjanjian ataupun klausul baku menjadi salah satu klausul dalam peraturan nomor 77 ini tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online, dengan penekanan itu ada pada 2 yang dilarang, yaitu pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru. Terkait dengan teori, ada teori manajemen strategis, yang dimana menurut David
Unger dan Thomas Whelan yang melihat bahwasanya manajemen itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari atau baik secara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan manajemen ini berorientasi pada proses yang berarti membutuhkan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif dan dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Dan di sini Anger memberikan pengertian bahwasanya manajemen strategis itu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan kinerja perusahaan ataupun organisasi dalam jangka panjang, yang dimana dalam proses manajemen strategis itu ada 4 elemen dasar, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian. Terus selanjutnya teori sistem hukum. Ini Lawrence Friedman mengungkapkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum itu tergantung pada 3 unsur, yakni unsur struktur hukum atau structure of the law, substansi hukum itu sendiri atau substance of the law, dan budaya hukum atau legal culture. Struktur hukum itu menyangkut aparat sendiri selaku penegak hukum, substansinya yaitu perangkat atau perundang-undangan, dan budaya merupakan hukum yang hidup atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Terkait dengan selanjutnya teori pencegahan kejahatan, ini saya salah tulis, harusnya bukan Friedman melainkan Freeman. Teori pencegahan kejahatan ini menjelaskan di dalam upaya untuk pencegahan kejahatan atau beras kejahatan itu bukan hanya mengedepankan penegakan hukum dalam menekan kejahatan, namun untuk memahami konsep pencegahan itu kita tidak boleh terjebak dalam maknanya, melainkan pada kata pencegahan. Jadi di sini untuk pencegahan ini adalah salah satu bentuk, termasuk bentuk dalam pemberantasan selain adanya penegakan hukum. Dan di sini Freeman ini membagi ada 2 unsur, yaitu prediction dan intervention. Prediksi atau intervensi yang dimana untuk mencegah suatu kejahatan harus dilakukan prediksi dulu, melihat kemungkinan di mana waktu terjadi. Kemudian kita dapat melakukan intervensi guna mencegah kejahatan tersebut. Konsep dan teori inilah yang kemudian nanti akan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana kita ketahui bahwasannya deskriptif suatu rumusan masalah memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Dan menurut Koch dan dalam bukunya Moleum, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan ini berfokus kepada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi di bawah studi. Sumber data
Saya mengambil dari buku Moleng juga yang mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif itu adalah kata-kata tindakan, selebihnya ada data tambahan seperti dokumen. Jadi di sini ada dua sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer itu tuh objek yang langsung kita observasi di lapangan ataupun para informan yang diwawancarain, yang mungkin nanti sebagai contoh baik itu penyidik yang di Krimsus Polda Metro Jaya, yang penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya, baik itu mungkin ada Kasubditnya, bahkan sampai Kuadir. Selanjutnya terkait masalah sumber data sekunder itu itu berupa data yang diperoleh melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan materi penelitian. Itu kita lihat nanti mungkin terkait masalah apakah itu ada perkap, peraturan undang-undangan, data penanganan tindak pidana online, ataupun segala laporan bulanan ataupun literatur-literatur lainnya. Teknik pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama saya lakukan dengan cara wawancara, yang dimana kita ketahui bahwasanya wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung antara 2 atau lebih secara lisan, baik itu bertatap muka ataupun mendengarkan langsung informasi ataupun keterangan-keterangan. Mengingat analisis penelitian ini kualitatif tergantung pada bentuk kata, maka teknik wawancara sebagai pengumpul data menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Selanjutnya observasi, di mana akan dilakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Selanjutnya studi kepustakaan, dokumen ataupun telahan dokumen. Nanti yang menjadi fokus penelitian ini dalam telahan dokumen itu misalkan seperti intel dasar bisa juga, ataupun laporan bulanan, data kebutuhan personil nanti untuk melihat jumlah personil maupun peraturan undang-undang atau Kapolri ataupun literatur lainnya. Teknik analisis data yang pertama menurut Mills dan Huberman Menurut Mills dan Huberman, terdapat 3 teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan 3 proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, bahkan sebelum data terkumpul pun dapat berlangsung. Dan untuk reduksi itu kita akan merangkum dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah kita reduksi itu dapat memberikan gambaran dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengambilan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Selanjutnya penyajian data, ini salah satu teknik analisis kualitatif yang dimana data yang sudah terpisah sesuai dengan fokus penelitian akan disajikan dalam transkrip sambutan dengan permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan baik primer dan sekunder selanjutnya disajikan untuk kelengkapan terhadap penelitian. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang dilakukan dilakukan setelah proses pengumpulan berakhir, kemudian dilakukan verifikasi dengan cara melihat dan memperhatikan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk pemahaman yang lebih tepat. Data yang telah didapatkan telah direduksi, kemudian langkah selanjutnya untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan ini yang kita gunakan adalah metode triangulasi, yaitu memadukan antara data, fakta, konsep, teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal tesis. Saya menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dalam proposal ini,
dan saya berharap adanya masukan dari ibu dosen dan rekan-rekan untuk perbaikan proposal tesis saya ke depannya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.